ternyata atasanku kasih orang lain, gitu kan ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kebiasaan yang tidak disengaja, tapi merusak sistem kerja di tempat kita, gitu ya. Jadi mesti hati-hati Pak. Saya juga punya prinsip, kalau saya punya bawahan yang bermasalah, itu yang harus dikerjain lebih banyak dibanding yang kerjanya benar. Karena apa? Supaya dia tahu, jangan beban kerjanya dikasih ke yang bagus, Pak. Akhirnya yang bagus mulai merasa frustrasi. Oh, kok aku terus sih? Kok saya lagi sih? Itu kok enak aja nggak dikasih kerjaan? Nah, mulai. Begitu keadilan itu tidak tercipta, jangan kaget kalau semua akan demotivasi. Dalam hati mereka cuma bilang gini, oh, Bapak nggak adil sih, masa saya terus? Apa-apa saya, ini saya, suruh ke sana saya. Lah itu orang sebelah kok enak, hari-hari nggak pernah disuruh. Hati-hati Pak, ini banyak hal-hal seperti ini yang akan kita hadapi ke depan. Ini hanya pembukaan dulu Pak, ya kita akan masuk ke sesinya, yaitu berjudul Leadership in Action. Kenapa saya pakai kata leadership in action? Jadi leadership itu bukan teori, Pak. Bapak coba baca buku leadership A, dari si A, si B, si C. Blunder, Pak. Bingung sendiri. Nggak ngerti. Apa sih leadership? Ini bendanya apa sih ini? Ini wujudnya apa sih leadership ini? Nggak pernah ketemu, Pak. Karena itu kita harus langsung action baru ketemu polanya. Gitu ya. Makanya saya bilang, kalau kita jadi seorang leader, lalu kita punya bawahan 10 orang, kira-kira saya harus punya berapa gaya? Ayo, saya minta Pak, berapa bawahan Bapak? Yang secara langsung 2 orang, Pak. 2 orang. Totali seluruhnya? Seluruhnya sekitar 30 lah, Pak. 40-an. Oke. Pertanyaan saya gini Pak Budi, kalau Pak Budi punya 30 orang, ya, gaya apa? Pemimpin apa yang Bapak akan lakukan? Apakah pertama ya gaya yang otoriter, 2 gaya demokratis, yang ketiga gaya sama-sama bareng-bareng? Gaya yang mana Pak? Ya bukan terlalu otoriter ya, mungkin lebih tegas untuk instruksi atau apapun seperti itu dibandingkan mungkin dengan yang di delivery. Saya lebih. Nah sekarang itu baru 2 kondisi Pak ya, 2 departemen ya yang berbeda. Tapi dari sisi orang per orangnya, Bapak pakai gaya apa? Khususnya untuk yang di lingkungan di area saya ke one on one sih Pak. Lebih persuasif untuk ya seperti itu sih. Karena ya relatif karakternya yang cukup ya tadi cukup kritis. Ya apapun yang instruksiin harus jelas dulu. Ya. Jadi harus sedikit pemahamannya nggak bisa langsung hanya secara tim saya jelaskan, tetapi secara one on one juga harus masuk seperti itu sih. Jadi beragam Pak ya? Beragam sih Pak. Tapi yang menarik kalau saya boleh simpulkan, ya, kalau kita punya 30 anak buah, sebenarnya kita harus punya 30 gaya. Betul Pak ya? Saya otomatis ya. Karena beda-beda ya. Ada orang yang harus dikerasin, ada orang yang diajak ngomong, ada orang harus dijewer, betul nggak ya? Kadang ada orang harus diancam, betul nggak Pak? Nah, berarti ya Bapak harus punya 30 gaya. Itu yang benar tuh ya. Terima kasih Pak Budi ya. Terima kasih Pak Budi gitu ya. Nah itu kira-kira yang saya ingin sampaikan, bahwa kita jadi leader itu nggak ada teorinya. Teorinya yang buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian di lapangan. Oh caranya gini, oh caranya gini. Kenapa? Karakteristik bidang industri, karakteristik orang yang Pak temui, karakteristik bawahan, di mana-mana beda Pak. Dan Bapak yang bisa menentukan, saya harus begini. Nah kenapa disebut leadership in action? Nah, kita coba lihat ya. Jadi selama 1 hari ini, saya berharap kita banyak diskusi gitu ya, untuk tahu peranan pemimpin itu apa sih sebenarnya. Peranan kita itu apa. Kadang-kadang kita suka lupa, Pak. Karena kita merasa semangat bekerja gitu ya. Akhirnya kita bukan mimpin orang, tapi ikut kerja. Ikut sama pusing. Nah, bawahan akhirnya nggak keawasin. Bawahan nggak termonitor. Ujung-ujungnya kita yang pusing lagi. Bola saljunya, masalahnya kembali ke kita. Ya, jadi penting untuk kita memahami bahwa tugas kita tuh ngatur mereka, bukan mereka ngatur kita. Udah mereka ngatur kita terbolak-balik ini. Ya, itu satu. Yang kedua, kita juga nanti memahami tugas dan tanggung jawab pemimpin. Simpel, Pak. Bapak ini harus bisa instruksi, harus bisa delegasi, harus bisa motivasi, harus bisa ngasih feedback, dan terakhir harus bisa monitoring. Itu kunci dasar seorang leader. Jadi 5 poin inilah kunci seorang leader. Ya, kalau Bapak menguasai 5 ini, oh tenang, Pak.
pasti Bapak melewati semua proses dengan gampang. Yang ketiga, membangun kepemimpinan situasional. Kenapa gaya ini yang saya bilang tadi, yang tadi dialami. Kita nggak bisa pakai satu gaya, Pak. Saya pernah punya anak buah banyak tuh 14 orang. 14 gaya loh, Pak. Si A harus begini, si B harus begini, si C harus begini. Oh, ada harus dijewer, ada harus diancam, ada tuh. Udah diancam, awas ya, pokoknya kalau kamu nggak selesai, siap Pak. Kenceng, Pak. Tapi kalau belum sampai diancam, nggak ngerti-ngerti. Blablek aja. Nah, jadi artinya teori sistemnya ada namanya situational leadership. Nanti kita belajar di sore hari. Lalu terakhir memahami strategi mengelola bawahan dengan efektif. Gitu ya. Kembali saya katakan, Pak, 60% perilaku bawahan itu akibat kita. 60%. Itu angka yang besar loh, Pak. Baik sadar maupun tidak sadar kita mengajar mereka hal yang salah, gitu ya. 40% saya setuju karena lingkungan. Karena sistem, bisa juga toh, kita terjebak di sistem kan, kita mau keras sama bawahan, tapi sistemnya begini, akhirnya ya sudahlah. Nah, jadi ada porsi sistem perusahaan juga menentukan, jadi bukan salah Bapak 100%. Lalu ada juga yang karena perilaku mereka sendiri, memang bakatnya sudah masalah. Kenapa saya katakan dari kemarin, rekrut seorang sales itu nggak boleh main-main, Pak. Sekali Bapak rekrut salah, dampaknya tuh panjang. Bicara target, hancur-hancuran, Pak. Di banyak perusahaan saya lihat banyak seperti itu. Karena banyak orang kalau merekrut orang kantor tuh, yang hebat, pakai asesmen yang canggih. Kalau namanya sales ya, interview aja lah. Yang penting mau kerja, masuk. Salah, Pak. Kita serubah. Kayak kemarin ya. Quitter, camper, climber. Kalau Bapak mencari orang yang salah, yang quitter, Pak, Bapak mau didik sampai nyungkir balik, omong kosong. Capek, ini pengalaman saya, Pak, capek, Pak. Ngomongnya bagus, nggak ada masalah, komunikasi bagus, ngomongnya bagus, tapi saya lihat mentalnya quitter ini. Ini quitter ini. Nggak saya masukin, out. Walaupun atasan saya komplain dulu. Andreas, bagus itu loh. Enggak, Pak, ini tipenya bukan tipe sales, saya bilang. Nggak bisa, pokoknya saya harus itu. Ini orang bagus ini, pengalamannya bla bla bla. Saya bilang ini quitter. Terbukti kan, 3 bulan nggak bisa kerja. Cari yang kedua, orang camper. Camper itu masih lumayan. Hanya kita harus banyak meluangkan waktu untuk mendidik. Masih mau belajar lah. Tapi ya kalau Bapak dapat orang yang camper tapi ndablek juga susah. Harus punya otoritas yang kuat. Dan yang ketiga adalah climber. Kalau Bapak nemuin orang climber, even kalau ngomong petat-petot gitu ya, ngomongnya nggak bagus, Pak, pilih. Saya ingat saya punya 3 orang bawahan dulu sales, Pak. Nggak pintar ngomong, Pak, ngomongnya belepotan. Tapi kalau udah jualan, nomor 1, gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang nanti kita pelajari dari seorang leader, gitu ya.